Hey segmen news lovers, masih ingat dengan seekor tapir betina yang ditemukan terjerat di Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan kondisi telapak kaki kiri depannya sudah putus serta terbaring lemas di sebuah perkebunan kelapa sawit. Saat ditemukan pekan lalu, tapir tersebut dalam kondisi mengenaskan, di mana telapak kaki kiri bagian depan putus dan kaki kiri belakang juga mengalami luka jerat. Satwa dilindungi ini dievakuasi dan dirawat di kandang transit Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Provinsi Riau. Saat kunjungan PLT Kepala Balai Besar KSDA Riau, Vivin Arvina Jogasara, tanggal 30 Oktober kemarin, luka pada kaki kiri depan tapir tersebut sudah mulai mengering, namun belum boleh kena air. Tapir juga sudah mau makan walaupun harus disuapi. Perawatan satwa harus sangat telaten, mulai pembersihan kandang hingga pemberian obat-obatan. BBKSDA Provinsi Riau mengimbau agar masyarakat tidak memasang jerat di areal kebun dengan alasan apapun. Pihak konsesi perusahaan juga diminta ikut memantau areal konsesinya terbebas dari jerat. Untuk diketahui, hewan jenis tapir ini termasuk dalam daftar hewan dilindungi undang-undang melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Tapir merupakan mamalia terbesar paling primitif di dunia. Hewan ini sudah ada sekitar 20 juta tahun lalu dan selama kurun waktu itu tidak mengalami evolusi perubahan tubuh yang berarti. Mengutip Life Science, Selasa 18 Desember 2017, dilihat dari wujudnya, tapir tampak seperti babi liar dengan moncong mirip bentuk terenggiling. Namun, hewan ini lebih dekat dengan kuda dan badak. Kata tapir berasal dari bahasa asli Brazil yang artinya tebal. Hal itu mengacu kulit hewan ini. Di Indonesia, tapir lebih digolongkan pada keluarga badak. Ukuran tapir kira-kira sebesar keledai. Tapir punya tubuh yang membulat, berkaki pendek, dan ekor yang gemuk, mirip kuda Nil. Sementara itu, mata dan telinganya kecil. Tapir punya 4 jari pada tiap kaki depan dan 3 jari pada kaki belakangnya. Salah satu fitur tubuh yang khas dari tapir ada pada moncongnya. Fungsi moncong pada tapir mirip dengan belalai gajah. Pada tapir, moncongnya merupakan bibir dan hidung bagian atas. Menurut National Geographic, tapir menggunakan moncongnya yang fleksibel itu untuk mengambil makanan, memetik daun dan buah dari pohon, seperti pada belalai gajah. Setelah bisa mendapatkan makanannya, moncong akan membawa makanan itu ke mulut mereka. Moncong juga berfungsi sebagai pelindung saat tapir terancam. Dia akan menenggelamkan diri di sungai dan menggunakan moncongnya seperti snorkel. Sejauh ini, ada 5 spesies tapir yang ukurannya relatif sama, yaitu tapir Bertapirus bayerdi atau Tapirella bayerdi, tapir Malaysia atau Tapirus indicus yang juga disebut Accordia indica, tapir Kobamani atau Tapirus gabomani, tapir pegunungan atau Tapirus pinke, dan tapir Brazil atau Tapirus terrestris. Meski dikenal ada 5 spesies, namun sejatinya spesies tapir kabomani menjadi perdebatan. International Union for Conservation of Nature atau IUCN tak memasukkan tapir kabomani sebagai spesies yang terancam. Tapir merupakan hewan herbivora yang mengonsumsi vegetasi seperti daun dan buah. Untuk menemukan jejak air dan vegetasi, tapir mengikuti jejak yang dibuat oleh kaki tapir lainnya. Tapir juga menyelam ke dasar lubang berair untuk memakan vegetasi di bawah air. Menurut IUCN, tapir memiliki masa kehamilan relatif lama, dalam 13 bulan, dan tapir betina hanya mengeluarkan 1 keturunan setiap kelahiran. Anak tapir yang lahir bobotnya antara 7 hingga 10 kg. Anak tapir tumbuh dengan motif tubuhnya yang bergaris-garis. Pola mirip semangka dengan garis-garis coklat putih di tubuh dan juga kakinya. Pola tubuh ini berfungsi sebagai kamuflase, tapi pola garis uring ini akan menghilang saat usia mereka bertambah tua. Hewan ini ukurannya sekitar 74 sampai 107 cm dari kaki hingga ke bahu, dan bobotnya bisa mencapai 227 hingga 363 kg. Anak tapir tidak disapih dalam waktu tertentu. Biasanya induk tapir akan memutuskan menyusui anaknya sekitar 10-12 bulan setelah kelahiran.
Anak tapir akan berhenti menyusu saat induknya siap punya keturunan lain. Anak tapir puncak bertumbuh pada usia 18 bulan. Tapir saat usia 2-4 tahun siap untuk kawin dan bisa hidup selama 20 hingga 30 tahun. Dari keempat spesies tapir selain tapir kabomani, IUCN memasukkan mereka ke dalam daftar merah. Artinya, spesies ini terancam punah. Tapir pegunungan dan tapir bird masuk dalam daftar terancam punah karena populasinya menurun lebih dari 50% dalam 33 tahun terakhir. Penurunan spesies ini diperkirakan bakal lebih dari 50% dalam 30 tahun ke depan. Tapir Asia atau tapir Malaysia dan Sumatera juga termasuk dalam daftar punah. Diperkirakan penurunan populasi spesies ini lebih dari 50% dalam 3 generasi berikutnya. Ancaman kepunahan ini terjadi karena faktor hilangnya habitat mereka. Sedangkan tapir Brazil terdaftar sebagai spesies yang rentan. Diperkirakan populasinya berkurang 30% dalam 3 generasi terakhir. Penurunan populasi spesies ini disebabkan hilangnya habitat, perburuan liar, dan persaingan dengan ternak.